Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jadi salah tersebut marilah biasa kita bacakan kajian Allah. Karena syukur kita itu adalah perspektif dari keyakinan bahwa Allah senantiasa memberikan karunia rahmat dan hikmahnya. Dan syukur kita ini akan mengikatkan diri kita kepada keberkahan-keberkahan yang akan Allah tambahkan, yang insya Allah akan kita dapatkan di akhir zaman, yaitu hari kiamat. Selalu bertambah dan tidak akan pernah terputus pertambahan itu kecuali kita memutuskan untuk bersyukur kepada Allah. Lain syakar itu laji dan syukur pada syakar itu kita ada di dan mudah-mudahan syukur kita kepada Allah akan memberikan keberkahan yang berlimpah baik di dunia maupun akhirat. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Melanjutkan kajian tafsir Jalalain. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang firman Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kata Allah, makanlah apa yang ada di bumi itu, artinya ada baik hayawan maupun nabati, yang halal dan thayyib. Halal itu secara syariat, thayyiban itu secara efek dari tubuh, baik dalam rasa maupun nutrisi sebagai bahan pertumbuhan tubuh kita. Karena apa? Ini diungkapkan oleh Allah karena banyak orang-orang Yahudi itu yang mengharapkan sesuatu yang halal sebenarnya. Misalnya seperti onta sawari. Onta sawari itu onta yang tidak difungsikan sebagai mestinya dan dia dilepas sebagai penghormatan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Itu dilepas sampai mati, nggak boleh. Padahal nggak begitu saja. Karena apa? Itu adalah godaan setan. Setan itu selalu menggoda untuk mendorong kepada kita untuk selalu berlaku maksiat. Dan juga berkata-kata yang sebenarnya kita nggak tahu. Ya seperti tadi, oh ini haram ini. Nah, maka setelah itu Allah lebih menjelaskan lagi tentang bagaimana sifat-sifat orang-orang kafir terhadap hal-hal yang seperti tadi. Maka ayat 170 dan sampai 173 ini menjelaskan tentang lanjutan dua ayat yang lalu. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna qalu bal
بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka, siapa mereka itu? Ai al-kufar, yaitu orang-orang kafir. Apa perkataan itu? Ittabi'u ma anzalallah, ikutlah atau ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Maksudnya, jangan engkau mengharapkan sesuatu yang Allah menghalalkan atau menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Itulah tatanan-tatanan sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Ma'anzalallahi, apa sih sebenarnya yang diturunkan oleh Allah? Itu tentang minat tauhidi wa tahlilin tayyibat, yaitu tentang ketauhidan Allah, wa tahlilin tayyibat, dan menghalalkan yang baik. Oh, yang baik malah diharamkan. Oh, jangan nanti Tuhan kita malah. Padahal batu, Tuhannya batu. Berkaitan dengan tauhid, berkaitan tauhid itu bagaimana mentauhidkan Allah? Artinya menjadikan Allah sebagai sebab adanya semua yang ada di alam semesta ini, termasuk kedudukan masing-masing dari makhluk. Misalnya seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, itu ada yang diharapkan, ada yang dihalalkan. Tapi pada dasarnya mayoritas halal. Hanya beberapa tertentu dari tanaman atau hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah. Apa itu? Tumbuh-tumbuhan yang membahayakan. Ada tumbuh-tumbuhan yang bisa memabukkan, itu diharamkan. Kemudian hewan-hewan yang beberapa tertentu hewan yang bisa dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah, termasuk hewan yang membahayakan manusia makan, itu karena bahayanya dan karena dia tingkah lakunya membunuh dengan kejar dari manusia. Lebih kejam mana dengan manusia? Kadang-kadang lebih kejam, iya, ya. Tapi tidak semua manusia itu aman. Ya. Jadi menjadikan Allah itu adalah sumber dan sandaran dari semua hal. Itu mentauhidkan Allah. Wa tahririn thayyiban, dan menghalalkan yang baik. Ya, kalau yang baik efek kepada rohani dan fisik kita itu baik dan halal pada hakikatnya. Dan seperti ada yang dari tumbuh-tumbuhan
tidak baik, tidak thayyib pada pertama tubuh kita. Misalnya apa? Hasil tubuh-tubuhan yang difermentasi menjadi homer atau sesuatu yang bisa mabukkan. Nah, tahu daun kecubung. Nah, itu kalau daun kecubung itu satu keranjang dimakan sendiri, mabuk. Ya iyalah satu keranjang. Tapi daun kecubung itu juga mengandung apa ya? Apa namanya? Kalau psikotropika ya, jadi mengandung hal-hal yang koper itu juga asalnya dari buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan. Disebut koper jadi kan bahasanya khomaro. Khomaro itu apa? Kalau dalam bahasa Arab itu terkenal dengan kerudung atau selendang. Maka ada istilahnya khomrotul mar'ah, itu kerudung wanita menutupi, kerudung menutupi apa? Kepala. Nah, disebut khomr karena menutupi akal, kan? Jadi apa namanya? Khomrul akal. Khomr itu karena menutupi akal sehatnya. Maka ketika orang-orang kafir itu dibilang ikutlah apa yang difirmankan oleh Allah tentang ketauhidan dan penghalalan terhadap hal yang thayyibah. Qalu, maka dia menjawab, lah enggak ah. Bahasanya. Bal nattabi'u ma albaina. Enggak, tetapi kami akan mengikuti ma albaina, ai nenek moyang wajadna, apa yang kami dapatkan, apa yang kami dapatkan dari keturunan apa dari nenek moyang kami. Bal nattabi'u ma albaina alaihi abana. Apa-apa yang telah diberikan kami dapatkan dari orang-orang tua dahulu. Min ibadatil asnami, dari penyembahan berhala, wa talimi sawa'ibi, dan mengharapkan onta sawaib. Onta sawaib itu onta yang dimuliakan dan dia nggak pernah ditunggangi, nggak pernah digunakan apa-apa, dilepas aja di udara kan nanti. Wal bahairi, dan onta yang apa namanya, onta-onta yang dikorbankan itu ditandai dengan dipotong telinganya, itu bahair namanya. Jadi kami akan mengikuti orang tua ya, orang tua bilang nggak boleh ya nggak boleh. Haram ya haram. Terus Tuhan kita ya itu berhala itu. Qala ta'ala, maka Allah berfirman, awalau kata abahuhu, hamzah itu menunjukkan keingkaran atau bantahan. Ayat tabi'unahu, apakah tetap mereka akan mengikuti bapak-bapaknya? Mereka itu akan mengikuti nenek moyangnya. Walaupun adanya abahuhum itu kan nenek moyangnya layak kiluna syai'an, dia tidak dapat berpikir tentang sesuatu, maksudnya tidak berpikir yang benar. Min amrin din, dari urusan-urusan agama. Wala yahtadun, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk ilal haqqi, terhadap kebenaran. Wal hamzatu, itu hamzah yang di awal ana itu lil ingkari, menunjukkan adanya ingkaran, keingkaran atau mengingkari dari apa yang disebutkan.
Tuh. Nah, jadi ketika dikatakan kepada mereka, kamu jangan mengharapkan yang begitu, itu dihalalkan oleh Allah. Maka apa yang diturunkan oleh Allah, maksudnya menghalalkan tadi itu, ya ikuti. Tapi mereka bantah, enggak, saya mengikuti nenek moyang kami. Karena nenek moyang kami melarang, ya kami tidak makan. Dan nenek moyang kami menyembah berhala, ya kami ikuti menyembah berhala. Maka setelah itu Allah menggambarkan wa masalu itu menjadi sifat dari orang-orang kafir itu. Wa masalul ladzina kafaru, yaitu sifat-sifat orang kafir itu kama salil ladzina yaqiku. Jadi alladzina kafaru itu wa may yad'uhum ilal huda, dan orang-orang yang diseru kepada petunjuk. Jadi orang kafir itu kalau disuruh kepada petunjuk, ikuti apa yang diturunkan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh. Karena halil ladina yang itu bagaikan yang itu apa? Teriakan, yusawiru bima la yasma'u, yang tidak dapat didengar illa du'aan wa nida, kecuali itu hanya sekedar apa? Seruan dan penggiringan. Ini maksudnya teriakan kepada binatang ternak. Jadi yang iku bimala yasma. Jadi perumpamaan orang kafir itu bagaikan teriakan si pengembara kepada hewan ternak. Yang hewan ternaknya itu nggak ngerti apa-apa, cuma teriakan sama ya itu wanita seruan. Al-sautan yaitu apa, teriakan dari suara yang keras, walayab hamu maknahu, yang hewan itu nggak ngerti apa-apa. Hewan, kafir kan? Ini sama ini mau idoti, yaitu tentang pendengaran terhadap petunjuk, mau idot nasihat, wa adami tanda buriha. Jadi bagaimana dia bisa merenungkan sesuatu yang diserukan. Karena ini tasma'u sauta ra'iha wala tafhamuhu. Ini dijelaskan itu orang kafir itu bagaikan kalau kita mau ngasih petunjuk orang kafir itu bagaikan teriakan yang tujuannya kepada binatang gembala. Yang binatang itu kan gak ngerti omongan yang gembala itu gak ngerti. Kambing sini, namanya kambing gak bisa ngomong. Tapi ngopi, gak bisa kan? Gak jelas. Jadi orang kafir itu diibaratkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka sungguh bukmun omyum pahum, tuli, buta, bisu, layak ilun, karena dia tidak bisa berpikir. Yang ilun nggak belum punya akal, artinya nggak bisa mengerti apa yang dinasihatkan. Jadi gambaran orang kafir itu kata Allah itu bagaikan kambing-kambing gembala, terus yang gembala bilang teriak, jangan ke situ, jangan ke jalan, ntar ditabrak motor. Ya, namanya kambing diajak ngobrol kan gak paham. Paling itu doang isyarat. Nah, itulah bagaikan itu kata Allah. Kemudian Allah menggarisbawahi tentang apa-apa yang dijelaskan itu jangan diikuti. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kepada orang yang beriman, kulu min thayyibati, maka makanlah bagimu dari yang baik-baik, maksudnya halalan
marozaqnakum, apa yang telah diberikan kepada. Jadi kalau ada kata marozaqnakum, diberikan keluasaan kepada untuk pemilik, itu bisa dikatakan. Jadi marozaqnakum, apa yang sudah ada di depan mata atau sesuatu yang belum diraih, gitu. Kalau marozaqnakum, wasyukuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah alama ahallalakum, apa dari apa yang terhadap apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, in kuntum iyyahu ta'budun, kalau memang kau benar-benar menyembah kepada Allah. Artinya kalau kamu benar-benar yakin kepada Allah. Jadi kata Allah itu kepada orang yang beriman itu seperti itu, maka makanlah dari apa yang telah aku rizkikan. Jadi kalau ada rezeki kita itu sudah ada. Nah, kalau rezeki kita sudah ada atau rezeki kita sudah diatur oleh Allah, ini maksudnya di alam semesta ini fasilitas sudah ada. Mau makan apa sudah ada, tinggal bagaimana cara meraihnya. Dan rezeki itu juga apa yang ada di depan kita. Kayak di depan saya ini ada apa? Nah, ini dimakan, diminum. Oh, masya Allah. Dan yang bikin menentukan, yang bikin dan yang melihat. Nah, maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala merinci innama harrama alaikumul maitata. Jadi sebagai jawaban terhadap penyalahan Allah kepada orang-orang kafir, jangan ikuti mereka. Maka yang sebenarnya yang aku harapkan itu adalah bagi kalian al-maitata, yaitu mayit, bangkai. Mayit itu bangkai. Ai akliha, yaitu di dalam memakannya. Idil kala kubihi wakada, karena memang obrolan-obrolan ini, pembicaraan ini itu berkaitan dengan makanan. Baik sebelum ayat sebelumnya maupun ayat sesudahnya. Artinya bahasa sebelumnya dan bahasa sesudahnya. Wakada ma'abdaha. Wahiyya malam yudak disyarkan, yang dimaksud yang bangkai itu bukan hanya sekedar bangkai yang mati telantar, tetapi wahiyya malam itu salah ya. Malam yudakka syar'an, yang matinya tidak karena syariat. Misalnya disembelih dengan tanpa menyebut asma Allah, itu dihukumkan bakal. Wa ulhiqa bihi bisunnah ma umina ma ubayyinu min hayyin, itu kan. Dan apa-apa yang telah dijelaskan di dalam sunnah atau hadis. Ini enggak tercatat hadisnya. Jadi istilahnya apa-apa yang dihadiskan oleh Rasulullah, binatang yang ganas, bertaring, binatang yang hidup dua alam, itu kan di hadis ada itu. Hal-hal yang begitu. Khossor wa khossor minha, yang keluar selain dari mereka secara khusus, selain dari apa yang disebutkan dalam hadis itu, as-samaku wal jarodu, yaitu ikan dan belalang. Nah, kalau ikan dan belalang walaupun sudah jadi bangkai itu boleh dimakan. Kalau ada nemu belalang mati, bawa pulang kayak. Nah, ada nggak ibu-ibu nemu belalang di masjid terus dibawa pulang digoreng? Ada? Adalah halal. Kalau semua jenis belalang itu halal. Parot ya, pokoknya yang begitu bulu-bulu.
elang. Cuman yang banyak dulu jangan banyak belalang itu belalang apa namanya? Hah? Kalau di kampung dulu belalang apa? Hah? Belalang jati atau belalang kayu. Sama belalang padi. Ya belalang padi kan yang kecil-kecil. Wah itu dipayang kuning. Nanti saya bikin walang sangit, waduh. Oh, baunya juga ya. Ya, ya mungkin kita bisa memilih kalau belalang jadi yang gede-gede itu juga. Nah itu bangsa belalang. Wadaku dan darah. Yang dimaksud darah itu al-masbuha kama bil an'am, yaitu yang kita temukan sebagaimana ketika dalam binatang ternak, misalnya sapi, darah sapi ketika disembelih, kambing itu haram, ya. Kalau darah yang dibiarkan kan jadi beku itu namanya apa? Marus. Nah, marus itu haram karena dia darah yang keluar dari binatang. Tapi darah yang halal itu adalah darah yang tersimpan di dalam daging. Yang penting dagingnya dari daging hewan yang halal. Kalau daging babi ya enggak. Karena babi itu karena alasan medis apa yang namanya kesehatan ya. Kandungan cacing kita jadi. Nah itu babi. Nah jadi kalau makanya di sebelum saya lanjutkan, makanya darah yang halal adalah darah yang ada di dalam daging. Maka dari itu secara ilmu fikih kalau memasak daging jangan dicuci pakai air, karena daging kalau dicuci terus ditaruh darahnya keluar kan? Nah ini penting ilmunya itu. Ya. Ketika daging sudah dicuci, kan dalam detik-detik tertentu sebelum masuk air, apalagi airnya dingin udah diceburin, terus air yang bersih dicampuran apa? Darah. Karena yang direbus air darah, maka hukumnya apa? Haram. Kita tidak mempedulikan itu. Maka caranya daging jangan dicuci, rebus air mendidih baru dicemplungin. Setelah itu baru dicuci dengan air biasa. Kenapa? Karena ketika dikena air panas, darah membeku, matang istilahnya. Maka di luar daging itu darah yang matang yang masih keluar ketika dicemplungin air panas itu menjadi matang, akhirnya menjadi rontok. Maka jangan langsung dimasak, dicuci dulu baru itu istilahnya. Nah, jadi darah yang sudah matang melekat pada daging itu halal. Itu cara fikih. Ya, selama ini gimana? Iya. Iya. Coba dilogikakan. Ini biar masuk. Tapi kan ini kalau tapi itu bukan hukum. Tapi itu sesuatu yang tidak jelas. Kalau i-nya diganti e itu namanya ani. Tape. Ya. Tapi nggak jelas. Kalau tape manis, digoreng pakai tepung tipis-tipis itu enak. Apalagi habis ngaji gini kan. Nah, jadi itu pertama hikmahnya secara syar'i itu meyakinkan. Yang kedua secara tekstur daging yang tidak dicuci dimasukkan air panas itu empuk tapi tidak
warnanya tidak berubah. Kenapa? Karena warna daging tapi tidak hancur. Itu kelebihannya seperti itu. Kok apa begitu ya? Kan saya diajarin sama dokter gigi. Jadi dulu begitu. Jadi nanti kalau masak daging itu ya walaupun setelah dicuci bersih seakan-akan ketika masak, tapi nanti direbus, rebusannya dibuang dulu, jangan langsung dimasak. Apalagi kaldunya langsung dibuang, bumbu penyedap jangan. Itu supaya kita ini halal benar, halal dan ya. Jadi saya kalau masak itu misalnya daging nggak dimasukkan, daging masak matang baru dicuci baru diolah. Itu seperti itu, kayak bikin saus. Nah, ini penting bagi kita, kecuali ikan tahu. Lah ikan itu ya sudah udah pokoknya sebelum dicemplungin dicuci air langsung cemplung, itu langsung matang nggak apa-apa. Karena ikan itu efeknya itu adalah sesuatu yang sudah dihalalkan. Bahkan bangkainya pun termasuk darahnya. Cuma darah yang sudah keluar dari ikan yang sudah mati itu jangan diminum. Nah, bisa jadi itu berubah. Namanya ini yang mutaghayir. Mutaghayir itu apa? Memang secara hukum dihalalkan oleh Allah karena kan khusus dari semua itu belalang dan ikan. Maka darah ikan juga sebenarnya halal, cuma nah itu bisa jadi itu halalnya karena gigi sesuatu yang itu menjadi sehat. Kayaknya kalau masak ikan langsung apa-apa. Tapi kalau daging, nah ini ya. Kalau nanti ibu kurang ini, ibu-ibu patungan beli kambing. Iya, nanti saya masak. Mau bahwa saya teruskan dulu tinggal dikit. Walahmul khinziri yaitu daging babi. Allah menyebutkan lahmul khinzir, daging babi. Kenapa? Khossal lahmu mengkhususkan menyebut dagingnya li'annahu mu'dhamul maksudi, karena itu yang dimaksud wa ghairuhu tabahalah, dan selain dagingnya mengikuti pada daging. Maksudnya gini, Allah kenapa menyebutkan lahmul khinzir? Karena daging itu adalah tujuan yang dikonsumsi dan tulang belulangnya mengikuti pada daging. Kalau dagingnya haram, maka tulangnya juga haram. Makanya tulang belulang babi dan anjing itu haram untuk dimanfaatkan, kecuali disamak. Disamak itu dilapisin, dimelamin, dilapisin dengan sesuatu yang sehingga tidak bisa bersentuhan langsung. Nah, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang-binatang yang mati karena tidak disebutkan nama Allah, dipotong atau dimatikan, dan dubiha ala ismi ghairihi, yaitu penyembelihan binatang ternak yang menyebut selain Allah.
Wal ihlalu rabbus sauti, yang dimaksud uhilla itu ihlal itu adalah seruan-seruan, teriakan-teriakan orang-orang kafir kalau menyembelih atas persembahan Tuhannya, yaitu berhala. Itu dengan teriakan-teriakan dan nyanyian-nyanyian itu. Makanya wa ma'uhilla, maka teriakan itu menunjukkan keluarnya dari syariat karena tidak menyebut Allah. Wa kanu yarfa'unahu inda dzabhi, yaitu teriakan itu diteriakan ketika dia menyembelih li'alihatihim, untuk keperluan persembahan kepada sesembahannya. Famaniturra, maka barang siapa inturra ai alja'at hudururatu, yaitu ketika hadir pada kondisi yang darurat, ilal akli, atas memakan syai'in, sesuatu, mimma dzukira fa akalahu, dari apa, dari sebenarnya mereka tidak mau mengikuti sesuatu yang diharapkan oleh Allah, karena itu diharapkan ya enggak, tapi enggak ada lagi selain itu, maka itu namanya darurat. Misalnya di tengah hutan nyari apa ya, red chicken nggak ada di sana yang jual, nyari sumur daging nggak ada yang di hutan, adanya ya binatang-binatang yang masuk pada kriteria haram sebagaimana dalam sunnah. Dalam sunnah, dalam hadis Rasulullah itu makalah. Tetapi dalam kondisi tertentu karena nggak ada lagi, ya itu dibolehkan. Maka di sini dikatakan ghairi baghin, tidak dalam tujuan maksiat, kan? Ai ghairi baghin kharijin 'alal muslimin. Jadi ada orang yang dalam kondisi darurat, dia sebenarnya nggak mau makan, tapi terpaksa. Dan dengan memakan itu bukan lantas dia mengatakan keluar dari Islam atau murtad, enggak. Ya. Tidak tujuan. Wala adin, atau tidak melampaui batas. Ai muta'addid alaihi. Muta'addid alaihi, melampaui batas terhadap memakannya itu bikot intoriki, yaitu dengan apa? Kontoriki itu orang yang menyangkut. Jadi orang yang sering mencegat perjalanan orang terus dirampas, namanya menyangkut. Fala isma alaihi, dan tidak apa-apa. Artinya bi aklihi, enggak apa-apa, enggak dosa. Jadi gini kata Allah. Apabila kita dalam kondisi terpaksa, asal kita jangan menganggap ini halal gitu, nggak boleh. Tetap haram, kita konsisten pada pengharaman, tapi karena terpaksa. Kemudian kita tidak dalam kondisi menyambut. Menyambut itu adalah kezaliman, kejahatan, kekejian. Nah, itu tidak seperti itu. Karena nanti di belakang itu ada yang tidak boleh memberikan apa ya, menikmati keringanan dari Allah, itu ada orang-orang tertentu. Nah, maka dari itu fala isma alaihi, bagi orang yang terpaksa nggak apa-apa. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha mengampun di auliyatihi, yaitu kepada kekasihnya, rahimin bi ahli ta'atihi, kepada orang-orang yang selalu taat. Haitsu wasala lahum bidzalik, bagaimana orang yang taat tapi dia berada pada keluasaan yang Allah berikan terhadap batasan-batasan itu. Wa kharajal bagi wal adi adalah yang dimaksud dengan orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu sehingga dia
menghukumkan halal bagi yang haram. Itu wal adi wa yulhaqu bihima kullu asib bisa balik, dan tidak diberikan hak untuk menikmati memakan sesuatu yang diharamkan itu dalam kondisi tertentu. Itu adalah bagi setiap orang-orang yang bermaksiat bisa balik di dalam perjalanannya. Kal abigi umpamanya seorang budak yang melarikan dirinya dari tuannya. Wal makasi itu adalah orang yang tukang palak atau tukang palak, ya termasuk orang yang penyambut itu. Fala yaqilu lahum aklu syai'in min dzalik, tidak dihalalkan oleh Allah itu memakan sesuatu dalam kondisi yang tadi itu. Mana dia tubuh sebelum dia bertobat kepada Allah, wa alaihi asy-Syafi'i, maka pendapat itu dikuatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu melarang untuk mendapatkan rukhsah ringanan itu bagi orang-orang yang di perjalanan kemaksiatan. Maksudnya misalnya jalan jauh tapi niatnya maksiat, terus dia nggak ada lagi makanan-makanan kecuali itu, maka itu tetap haram bagi mereka karena kemaksiatan. Ini pengecualian pada pendapat Imam Syafi'i. Jadi intinya pertama, Allah itu menegaskan kepada orang-orang kafir, maka apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu sudah halal. Apa yang tidak dikatakan haram oleh Allah yang halal, seperti unta sawalin atau unta haji. Nah, itu halal, nggak ada apa. Nah, kemudian sesuatu yang diharamkan tapi dalam kondisi keterpaksaan itu diharamkan. Ya sekarang kita berlimpah di samping kanan kiri depan kita sekitar kita banyaklah hal-hal yang gampang untuk kita dapatkan kita raih. Tapi kalau kondisinya yang terpaksa berhari-hari tidak makan, cuma nemu ular, ya akhirnya ya ular dipotong, maksudnya dimasak dulu. Boleh nggak dimakan mentah? Boleh, secara hukum. Karena nggak ada apa-apa saking laparnya, adanya ya dari mentah. Boleh nggak? Boleh. Nah sekarang daging daging sapi mentah itu kan, mentah dicuci dan secepatnya dimakan itu boleh. Sebelum darah-darah yang cair itu mengalir, jadi langsung cuci. Nah, biasanya darah itu dikasih asam ya kayak jeruk lemon, itu untuk menghilangkan amis-amis dan pembekuan posisi darah. Nah, darah kalau dikasih jeruk kan jadi warnanya berubah. Makanya kalau masak, kok masak nggak amis, nggak baunya apa? Kayak nggak amis apa? Jeruk dicincang, campurin ke ikan terutama ya. Terus biarin aja, ya antara 15 menit sampai 30 menit. Itu biarin. Baru nanti dicuci dengan air. Langsung. Saya itu kalau masak sop ikan itu tadi, kan habis itu darahnya terus keluar kan. Jadi saya mau dicemplungin ke air yang sudah mendidih, itu saya siram dulu, dibocorin itu. Jadi mempercepat itu juga menjaga untuk tidak bau-bau
jeruk tipis boleh, jeruk lemon boleh. Itu begitu. Ternyata jeruk lemon itu bisa menahan pori sehingga darah itu tidak keluar banyak. Ternyata begitu. Nah, siapa kemarin yang cobain sop? Habis enggak? Iya, nah, mau lagi? Iya, cuma ibu-ibu kemarin gak datang ya, malam-malam. Ayo banget. Banyak, masih banyak terus dibungkus ini. Ya, seharusnya dibungkusin dikirim ke ibu-ibu itu. Jadi gitu ya. Jadi ini yang kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan beberapa ayat ini memberikan pencerahan bagi kita, khususnya tentang penghalalan yang halal dan pengharaman yang halal. Jangan sampai diulang balik, ya yang haram dihalalkan, yang halal dibatasi. Kenapa? Karena menduga-duga atau karena bersandar kepada sesuatu yang tidak benar. Maksudnya apa? Orang kafir itu wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan ikuti Allah, lah saya mengikuti orang tua dulu. Nah, ini hal-hal yang begini itu tidak boleh berkaitan apapun, mau ibadah, mau hal-hal yang lain itu tidak boleh selama bertentangan dengan syariat. Demikian, ada pertanyaan? Ya. Karena hari ini juga ada latihan juga. Baik, ada bertanya. Ya. Namun ada pertanyaan terkait di sini kan terkait halal dan haramnya beberapa hal yang diharapkan. Nah, cuma di sini mengecualikan apabila ada kondisi darurat, contohnya misalnya beberapa yang diharapkan misalnya anjing atau misalnya babi, tapi ketika darurat itu dibolehkan. Nah, yang ingin ditanyakan di sini kriteria daruratnya itu seperti apa? Apakah ketika tidak menemukan makanan lainnya terus ternyata orang beranggapan, maksudnya dia beranggapan darurat nih nggak ada yang lain, tapi masih sempat masak, masih sempat motong-motongin. Nah itu apakah itu termasuk darurat? Ataukah darurat itu benar-benar di antara hidup dan mati, terus mau nggak mau ya udah makan. Ya. Pertama, karena menjalani syariat itu kan perlu akhlak ya. Pertama, apakah kelaparan kita itu sudah menekan kulit perut ke tulang punggung, istilahnya udah kempes banget lah, dan harus makan. Kalau masih bisa tahan, masih bisa puasa, karena itu ujian. Jadi pertama mengukur fisik. Aduh, nggak ada makanan. Oh, nggak ada Pak, besok baru ada daging sapi. Itu umpamanya dalam kondisi yang zaman sekarang ya. Nggak usah berpikir di tengah hutan lah. Sepi di hutan. Nah, itu nggak ada lain. Terus kita nggak punya kemampuan untuk bisa mendapatkan selain itu. Entah nggak punya duit atau memang jarak tempuh yang tidak mungkin, sama dengan kayak tayamum. Jangan main tayamum, tapi upayakan nyari dulu air yang jauhnya tidak menghabiskan waktu sholat. Nah gitu. Tayamum, waduh nggak ada air tayamum dulu. Kalau masih di warung ada air yang bisa untuk kita wudu, ya boleh. Aqua boleh nggak buat wudu? Boleh. Jadi aqua.
Kan alasannya kalau aqua kan untuk minum, iya yang mau minum, itu kan. Misalnya kalau ada air, terus ada anjing kehausan, kita kan nggak haus, tapi ada anjing kehausan, maka kita diarahkan untuk bertayamum air itu untuk sampai sini. Tapi dalam kondisi tadi, maka yang darurat itu adalah dalam kemampuan fisik tidak lagi bisa menahan rasa lapar. Kalau istilah bahasa itu perutnya sudah mendekati punggungnya, maksudnya udah kempes, gak ada isinya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tidak ada upaya-upaya yang lain. Misalnya mau beli punya duit, enggak punya duit. Terus nyari warteg nggak ada, nyari warung padang nggak ada, pokoknya nggak duit nggak punya, warung juga nggak punya. Artinya tidak ada potensi untuk bisa mendapatkan makanan yang wajar. Yang ketiga, hati itu tetap tadi itu yang dikatakan, selama dia tidak ingin keluar dari keislaman dan tidak ingin lebih menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Jadi halalnya itu karena halal darurat, bukan halal secara fakta, bukan halal secara hukum jenisnya, tapi ini hanya halal ketika kita terdesak atau dingin. Kayak kalau zaman sekarang mau berpikir, ini darurat main darurat, masih gampang kita sekarang. Nah kita bayangin dulu pada zaman Rasulullah itu udah hutan jarang, binatang kadang-kadang ganas, di padang pasir. Ya coba bayangin. Nah kita asal nindang ada warung Madura. Asal nginjek ada warung ini, ada warung warteg, di mana aja. Sekitar sini aja udah ya. Mau yang kelas minimalis apa yang kelas ya elit gitu kan. Ada kelas minimalis tapi rasanya elit. Ya, makan bareng, masak sendiri. Ya. Artinya kebayang, nggak mungkin lah kita ini sampai dalam kondisi darurat. Jadi gitu batasannya ya. Jadi umpama masih bisa masak yang lain, umpama begini, nyari di kulkas adanya tulang sapi, tapi nggak ada dagingnya, kepingin daging, wah nyari babi ini darurat. Jangan itu, tulang itu direbus pakai air, kasih bawang putih, bawang merah, dikasih lada sama ketumbar, digodok, udah enak itu kuahnya. Iya, itu bakso yang di jalanan, kalah sama yang kuah tulang tadi yang di rumah, karena bakso di jalanan kan harus beli, ya kan? Kalau itu nggak beli, ya artinya jangan sampai berpikir kapan ada kita darurat ya bisa makan daging. Ya lain lagi semua. Ya saya kira gitu ya. Ada lagi? Saya cukup Bapak ya. Sudah jam 8 ya? Hah? Saya Bapak cukup ya. Baik Bapak teman-teman, alhamdulillah terima kasih Pak Kiai. Baik. Semoga kita Allah limpahkan keridhoannya, keberkahannya, sehingga apa yang kita kaji ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Allahumma barik lana ilman nafi'an wa barik lana sakinatan bi mawaddatan wa rahmah wa barik lana rizqan halalan thayyiban wa barik lana afiatan fid din wa dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, alhamdulillah itu sangat bermanfaat.
bermanfaat. Kita barokah apa yang kita sama-sama saling memaafkan kita tidak baik. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.